Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan topik kita sebelumnya ya, dua video sebelumnya di mana kita masih membahas tentang turunan parsial. Di mana di dua video sebelumnya kita baru membahas tentang turunan parsial pertama dan turunan parsial tingkat tinggi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang diferensial total dan aturan rantai. Oke, langsung saja ya. Kita ke topik yang pertama, yaitu diferensial total. Oke, pada fungsi yang memiliki variabel lebih dari satu ini, kebanyakan kita menganggap istilah diferensial dan derivatif itu merupakan dua hal yang sama, gitu. Sama-sama turunan artinya. Nah, sedangkan pada fungsi yang dengan n variabel ini, diferensial itu sendiri adalah diferensial total. Di mana sebenarnya maksudnya adalah kita mendiferensialkan si fungsi itu terhadap ke masing-masing variabelnya, kemudian kita jumlahkan. Itu disebut sebagai diferensial total pada fungsi yang memiliki n variabel. Untuk lebih jelasnya kita bahas definisinya terlebih dahulu ya. Nah, di sini didefinisikan untuk yang fungsi yang memiliki dua variabel bebas. Di mana fungsinya itu adalah fungsi z sama dengan fx, y, maka diferensial total dari z itu didefinisikan seperti ini. dz sama dengan dz per dx dikali dx ditambah dz per dy dikali dy. Maka z ini kan sebenarnya diturunkan terhadap masing-masing variabelnya, yaitu x dan y, dan dikali dengan operator diferensialnya. Nah, definisi yang ini bisa kita perumum untuk variabel dengan untuk fungsi yang memiliki n variabel. Bagaimana yang fungsi memiliki n variabel? Nih, misalkan z-nya adalah fx1, x2 sampai xn, berarti kan ada n variabel ya. Maka diferensial total dari z itu adalah ini. dz sama dengan dz per dx1 dikali dx1 tambah 2z per 2x2 dikali dx2, dan seterusnya sampai variabel ke n-nya. Ya, dia ke semua didiferensialkan terhadap masing-masing variabelnya, kemudian dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh. Contoh yang pertama, diberikan di sini suatu fungsi z sama dengan 2x sin y dikurang 3x kuadrat y kuadrat. Yang diminta di sini adalah diferensial totalnya. Nah, bisa kita lihat dari fungsinya ya. Kita di sini hanya memiliki dua variabel bebas, yaitu x dan y. Maka bisa kita gunakan diferensial totalnya, rumusnya itu ya, seperti yang didefinisi tadi, yaitu dz sama dengan 2z per 2x dikali dx ditambah 2z per 2y dikali dy. Oke, jangan lupa ya, pada saat kita menurunkan z terhadap x, berarti yang selain x kita anggap sebagai konstanta. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita menurunkan z terhadap y, berarti selain y kita anggap sebagai konstanta. Nah, yang pertama 2z per 2x, berarti kita turunkanlah si z ini terhadap x. Maka untuk yang 2x sin y, berarti yang perlu kita turunkan itu hanya x-nya saja. 2 dan sin y di sini sama-sama perannya sebagai konstanta. Begitu juga untuk yang ini, yang perlu kita turunkan itu hanya x kuadrat, 3 dan y kuadrat, dia nilainya tetap sama-sama konstanta. Oke, begitu pada saat kita menurunkan z terhadap y, berarti sebaliknya. 2x di sini sebagai konstanta, yang perlu kita turunkan itu adalah sin y. Begitu juga untuk yang ini, 3x kuadrat ini adalah konstanta, tetap dia ya. Yang perlu kita turunkan itu adalah y kuadrat. Oke, maka kita perolehlah hasilnya ini. Ya kan, 2 sin y berarti, karena di sini x-nya berpangkat 1 ya, turunan x itu adalah 1, berarti tinggal dikali dengan konstantanya. Konstantanya adalah 2 dan sin y, 2 kali sin y. Maka diperoleh hasil turunan 2x sin y ini terhadap x itu adalah 2 sin y. Kemudian untuk yang 3x kuadrat y kuadrat terhadap x, berarti kita hanya perlu menurunkan x kuadratnya aja. Ya kan? Turunan x kuadrat itu adalah 2x ya.
dikali dengan si konstantanya, yaitu 3, siapa lagi di belakang konstantanya, yaitu Y kuadrat. Y kuadrat. 3 kali 2X dikali Y kuadrat, maka didapatlah 6XY kuadrat. Itu pada saat kita menurunkannya terhadap variabel X. Jangan lupa dikali dengan dx di belakangnya. Kemudian do Z per do Y, berarti yang menjadi fokus kita adalah Y sekarang. 2X di sini, oke sebentar saya hapus dulu. Oke, 2X di sini dia sebagai konstanta, yang perlu kita turunkan adalah sin Y. Turunan sin Y itu adalah cos Y. Dikali dengan konstantanya, maka 2X cos Y. Kemudian 3X kuadratnya tetap, yang perlu kita turunkan itu adalah Y kuadrat. Jadi 2Y dikali dengan 3X kuadrat, maka didapatlah 6X kuadrat Y. Jangan lupa dikali dengan DY di belakangnya. Maka kita perolehlah diferensial total dari Z yang ini, yaitu adalah ini dia diferensial totalnya. Oke, contoh berikutnya. Untuk fungsi yang memiliki 3 variabel bebas. Misalkan di sini W yang memiliki fungsinya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti variabelnya ada X, Y, dan Z. Maka diferensial totalnya menjadi ini dia. DW sama dengan DW per DX dikali DX, ditambah DW per DY dikali DY, ditambah DW per DZ dikali DZ. Yang pertama perlu kita lakukan adalah DW per DX, berarti kita turunkan W terhadap X. Berarti yang 2 ini turunannya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada X sama sekali di sini, berarti dia konstanta yang berdiri sendiri ya. Yang kita turunkan di sini hanya X kuadrat. X kuadrat turunannya adalah 2X. Oke, maaf tulisannya jelek. Maka kita perolehlah turunan W ini terhadap X itu adalah 2X. Kemudian do W, do Y, berarti turunan W terhadap variabel Y, ya kan? Yang lainnya sebagai konstanta. Nah, yang perlu kita turunkan ke sana adalah Y kuadrat. Turunan Y kuadrat itu adalah 2Y, X kuadrat dan Z kuadrat itu hasilnya adalah 0. Kemudian yang ini do W, do Z, berarti yang 2 ini 0 dia ya, 0. Turunan Z kuadrat itu adalah 2Z. Oke, paham lah maksudnya. 2Z. Kita peroleh hasilnya ini. Ini kita peroleh. 2X dx ditambah 2Y dy ditambah 2Z dz. Saya rasa cukup jelas ya kalau untuk diferensial total. Mungkin untuk fungsi yang memiliki n variabel pun mungkin caranya tetap sama seperti ini. Turunkan dia terhadap masing-masing variabelnya, jumlahkan mereka. Jangan lupa dikali dengan si operator turunannya di belakang.